Allahumma salli ala Muhammad. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tazam qawli wa fi'li wa niyati yastafi min kulli da'i wa nuruhu da'ilul liqalbi najati wa hayrati ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mudlati wa habli bihi fathan wa ilma wa qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabin kiramin a'immati Yawfirul wafaru dhambi wa zallat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 208. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in salamtum min ba'di ma ja'akumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kaffah, ke dalam kedamaian, ke dalam Islam, ke dalam kesejahteraan, ke dalam kebahagiaan, kafah, secara keseluruhan. Gak boleh separuh-separuh. Jadi kalau sampean berbuat baik, berbuat baiklah secara kafah. Gak boleh karena ada tendensi ini dan itu, karena pingin ini, pingin itu. Sampean ibadahlah secara kafah, bukan karena yang lain, karena cuma satu, ingin mencari ridho Allah. Jadi berislam itu seperti itu. Kita ini berislam. Jadi hidup kita ini hidup secara berislam. Jadi hiduplah memakai Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadi tatkala kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Disuruh menjauhi larangannya, jauhi larangannya. Gak boleh milih-milih. Aku tak menjauhi larangannya, sing ringan-ringan aja. Apa itu? Kalau makan gak berlebih-lebihan, tapi cukup 2 piring.
Kalau aku disuruh meninggalkan kemaksiatan, aku wis punya pacar, terus piye aku ini? Gak apa wis kalau punya pacar. Allah kan maha ghafurur rahim. Berarti itu termasuk terjebak oleh pringnya setan. Makanya kalau masuk Islam itu, masuk ke dalam kedamaian itu, masuk ke dalam kebahagiaan itu, keselamatan itu, gak boleh separuh, harus lahir batin. Jadilah orang yang baik lahir batin, gak boleh separuh, cuma pencitraan tok, gak boleh. Sampai biar diarani orang apik, terus pura-pura baik, hatinya jelek, gak boleh. Luar dalam harus baik. Jadi sampai juga mengerjakan ibadah itu harus luar dalam, harus karena Allah, tidak ada karena yang lain. Menjauhi juga seperti itu, karena Allah, tidak ada yang lain. Bukan karena A, bukan karena B. Aku isini ono Pak Guru, aku isini ono dosenku. Makanya aku kalau sholat tak suwi-suwi gak boleh. Kalau suwi-suwi aja. Tapi sholat sendirian gak boleh. Sholat berjamaah terus suwi gak boleh. Yang menjadi kebiasaan kita yaitu kita lakukan. Tapi ingat, kita berislam harus secara kafah lahir dan batin. Kita harus berislam itu lahir dan batin. Bukan karena ada aturan yang mengekang, yang mengikat sampai nggak mau, sampai ingin yang ujian yang enak-enak, ujian yang ringan-ringan, kalau berat nggak mau. Semua mau seperti itu. Ya. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Makanya setan itu kalau nggak bisa luarnya, dalamnya setan. Luarnya sudah bisa kita, dalamnya kita diobok-obok. Akhirnya punya sifat muncul. Dalamnya bisa, luarnya nggak bisa. Akhirnya punya sifat sombong. Pokoknya lahir batin kita harus bentengi diri kita itu dengan Islam yang kafah. Innahu lakum aduwwun mubin. Ini harus kita garis bawahi, karena sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian itu aduwwun mubin, musuh yang nyata. Masa enggak nyata piye yang itu? Tatkala sampai ingin melakukan kemaksiatan, pasti hatinya sampai dredeg. Pasti dah. Sampai mau nyolong, dredeg sampai mau melanggar sebuah aturan, dredeg hatinya sampai itu. Sampai sebetulnya sudah diperingatkan oleh Gusti Allah. Tapi sampai lawan. Dredeg. Kalau kita mau melakukan kemaksiatan, mau melanggar sesuatu, pasti dredeg. Hati itu pasti akan memberi masukan yang sebenarnya. Kejujuran itu udah ada di dalam hati kalian. Ini sampai nggak boleh nyuri-nyuri waktu, korupsi waktu, nyuri-nyuri kesempatan, sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan. Ngapain sembunyi-sembunyi? Beratnya biar ada yang menegur kalian. Makanya sekalian itu, tatkala bersahabat, tatkala berteman, pilihlah sahabat atau teman yang bisa mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak boleh sembarangan sampai itu mencari teman. Enggak boleh sembarangan sampai itu bersahabat dengan orang. Pilih-pilih teman. Ada teman yang spesial, ada teman yang biasa saja. Makanya teman yang sejati itu man saddaqaka wala man saddaqaka. Walaman saddaqaka. Jadi carilah sahabat itu tatkala kita itu melakukan kesalahan, sahabat kita itu yang meluruskan. Bukan mencari sahabat tatkala kita salah, kita tetap dibela enggak apa-apa. Wah, bener terus padahal salah. Itu menjerumuskan.
Makanya carilah teman yang man sodakoka wala man sodakoka. Itulah sahabat sejati. Sahabat sejati itu tatkala kita bengkok diluruskan, tatkala kita salah kita diluruskan, dibenarkan. Itu namanya sahabat sejati. Wala man sodakoka, bukan orang yang selalu membenarkan apa yang kita lakukan. Padahal kelakuan kita salah. Wah, wis bener awakmu wis. Sampai muring-muring ke koncone misalkan. Karena koncone salah misalkan. Didukung, wah wis temenan, kok gak dikaplok bisa. Itu namanya bukan sahabat sejati itu. Musuh sejati itu namanya. Hati-hati. Carilah teman yang man sodakoka wala man sodakoka. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka sungguh-sungguh tergelincir kalian min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, dari setelah apa yang datang kepada kalian, bayyinat, penjelasan-penjelasan atau teguran-teguran. Jadi biasa dalam kehidupan kita itu zalaltum itu biasa. Jangan digampangkan ya. Biasa iya, tapi jangan selalu digampang-gampangkan. Terpleset itu biasa, ngomong terpleset, tatkala jalan terpleset, itu biasa. Dalam kehidupan seperti itu. Kalau kita betul-betul sudah menjaga keislaman kita itu secara kafah, biasa, namanya manusia, mahulul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, biasa. Kepleset biasa. Jadi jangan sampai dibiasakan. Sampai punya kebiasaan yang jelek, jangan dibiasakan, dilawan, dirubah, malas dirubah. Biar jadi sergap. Terus suka lambat dirubah, biar disiplin waktu. Penjelasan sudah datang, petunjuk sudah sampai kepada sampean. Gak boleh sampean gini gitu. Namanya manusia. Kepleset itu hal biasa, tapi jangan dibiasakan. Kalau nanti dibiasakan jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan jadi tabiat. Sulit kalau udah jadi tabiat untuk dirubahnya, kecuali kita sungguh-sungguh dari dalam hati untuk merubahnya. Gak usah nyuri-nyuri waktu, gak usah nyuri-nyuri kesempatan. Kalau salah saja. Gak usah sampean itu karena gak ketahuan orang sampean sembunyi-sembunyi. Allah itu maha melihat. Fa'lamu, maka ketahuilah kalian semua, annallaha azizul hakim. Sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Bijaksana ini aturan-aturan yang mengikat kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, semuanya untuk kebaikan kita. Itu makna dari al-hakim. Aziz, perkasa Allah. Jangan diendengkan. Karena dosa dikit terus sampai endengkan. Pasti sedikit apapun kesalahan kita, pasti besok dia akan dibalas. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Gimana dalilnya? Sedikit amalan kita, baik atau buruk, besok akan dibalas. Apa dalilnya? Hadisnya apa hadisnya? Ada yang di sekolah itu. Dzarratin khairan yarabih. Ada yang tahu enggak? Tahu tapi lupa. Hati-hati namanya lu. Bisa saja sampai kekenyangan dalam makan, atau bisa aja makanannya itu mengandung makanan yang haram, enggak encer-encer otaknya. Apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun
amal kebaikan yang kita perbuat besok pasti akan dibalas. Dan sebaliknya, sekecil apapun kemaksiatan, dosa yang kita lakukan besok juga akan dibalas. Perkasa Allah itu, aziz Allah itu. Jangan sampai kira Allah itu cuma Ghafurur Rahim, yang memaafkan, yang kasih sayang tok. Tapi besok di yaumil kiamah Allah itu Al-Aziz, perkasa. Hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu. Hal apakah yanzuru menunggu kalian semua, yanzuruna menunggu kalian semua, illa kecuali ayyatihumullah, kecuali sungguh-sungguh datang kepada kalian siapa Allah, fi dhulalin dalam naungan, minal ghamami naungan dari awan, wal malaikatu dan malaikat, wa qudiyal amru dan diputuskan segala perkara. Maknanya apa ini? Jadi besok di yaumil kiamah kita itu akan menunggu di padang mahsyar. Menunggu apa? Datangnya ketentuan dari Allah, fi dhulalin minal ghamam. Ghamam ini awan. Awan ini maknanya kepetatan, kegentingan. Hidup besok di padang mahsyar itu waduh, genting pol, karena sudah keputusan terakhir. Amal-amal diperlihatkan, kebanyakan mana amal buruk dan amal kebaikannya. Allah itu Al-Adil, Maha Adil. Dikira Allah itu Ghafurur Rahim saja, tidak. Dikira Allah itu Azizul Hakim, tidak. Allah juga Al-Adil, Adil Allah itu. Kebaikan akan dilipat gandakan, keburukan sesuai dengan keburukan itu akan dilipat gandakan. Adil Allah itu. Gak usah nunggu besok. Gak usah nunggu besok tatkala kita di padang mahsyar. Kalau kita punya kesalahan, kita tergelincir dalam perbuatan, dalam ucapan, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Ikuti kata hati kalian. Gak usah mengikuti katanya orang, apalagi temannya itu, apalagi sahabatnya itu bukan sahabat sejati, namun sesungguhnya hakikatnya musuh sejati. Sekarang ini berada di akhir tahun apa? Hijriyah. Besok tanggal 1 Suro Muharram, bahasa Jawanya Suro. Kalau bahasa Arabnya Muharram, disunahkan untuk berpuasa. Tapi besok ada hataman nih Pak. Terserah. Berpuasa boleh, berpuasa boleh. Jadi berpuasa. Jadi ada awal tahun baru maksudnya. Ada akhir tahun. Kita itu harus bisa introspeksi diri selama 1 tahun yang telah terjadi. Aduh, wangil ya Pak. Mikir-mikir yang 1 tahun kemarin, wangil. Gak usah yang 1 tahun loh. Satu bulan sekarang terakhir ini bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 kemarin sampai sekarang itu apa yang kita lakukan? Banyak amal mana yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan? Wangil nih Pak 1 bulan. Makanya Allah memberi resep kepada kita supaya kita bisa menghisap diri kita setiap hari. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Harus kita bisa menghisap diri kita sendiri setiap hari. Maknanya apa? Makna dari tahun baru, awal tahun dan akhir tahun adalah awal dari kehidupan kita dan akhir dari kehidupan kita. Tatkala sampai tadi bangun dari tidurnya, itu namanya awal tahun. Nanti malam tatkala sampai mau tidur, itu namanya akhir tahun. Harus diintrospeksi diri. Banyak amal mana yang kita lakukan tadi siang. Tatkala kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, banyak amal baiknya atau banyak amal buruknya. Toh, misalkan kita banyak amal baiknya, kita bermohon kepada Allah supaya kita diberi kekuatan oleh Allah supaya bisa istiqomah dalam berbuat kebaikan dan bisa meningkatkan kebaikan itu. Namun apabila sebaliknya lebih banyak amal
keburukannya, kita bermohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah agar Allah memaafkan, menghapus segala dosa-dosa yang kita perbuat, dan minta petunjuk kepada Allah supaya bisa kita diberi kekuatan biar bisa hijrah. Itu maknanya dari tahun baru Hijriyah, karena diawali dengan hijrahnya kanjeng Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah turja'u, akan kembali semua al-umur, semua perkara yang putuskan Allah besok Allah itu gak bisa disogok, adil seadil-adilnya. Besok Allah itu maha adil, dia akan memutuskan kalau salah, kalau benar, benar. Kalau manusia bisa dibujuki, bisa dibohongi, dibela oleh pengacara. Besok yang bela siapa? Adalah amal kita, terutama amal kebaikan kita. Makanya di tahun baru Hijriah ini awali kita ini dengan berbuat kebaikan. Apa itu? Berpuasa, ya. Paham ya? Jadi di sini perlu kita garis bawahi, Allah itu bukan hanya Ghafurur Rahim, bukan hanya Azizun Hakim, namun Allah itu Al-Adlu. Apa Al-Adlu itu? Adil, memutuskan sesuatu tanpa ada tendensi apa-apa. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, keimanan kita oleh Allah ditingkatkan, sehingga kita besok tatkala kita di akhir hayat kita ditakdirkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kita bisa meninggal wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا